itu malah nyetel lagu Inci Rongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber saya akan menceritakan tentang kisah mistis beliau saat naik gunung ke Gunung Mayang. Oke Bang, dengan siapa? Saya tahu. Bang Taufik. Beliau pernah mengalami kejadian mistis saat naik ke Gunung Mayang. Oke guys, semuanya kita dengarkan kisahnya. Oke Bang, bisa ceritakan Bang kisahnya? Jadi gini, kisah misteri saya waktu pendakian Gunung Mayang itu, waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu saya diajak sama teman-teman saya buat naik ke Gunung Mayang. Waktu itu pendakian hari Sabtu jam 3. Waktu itu persiapan semua sudah siap, bahan-bahan sudah siap, kita tinggal mendaki. Dari situ juga kita pendakian itu tidak menggunakan kendaraan. Di situ kita jalan karena jaraknya juga tidak terlalu jauh, kita jalan kaki. Nah dari situ kita mulai jalan sampai di pertengahan perjalanan itu saya termasuk teman-teman saya juga sudah bertanya-tanya, ada yang aneh nggak? Aneh kenapa gitu kan? Nggak tahu nih, kayaknya perasaan nggak enak. Kok sama gitu kata kayak kita gitu. Kenapa ya? Gimana nih, mau dilanjutin nggak? Gitu. Kata teman saya, udah lanjutin aja. Karena udah nanggung juga kan, udah di pertengahan perjalanan itu. Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dari situ sampai di pintu masuk di Gunung Mayang tersebut, kita nggak lewat jalur utama, kita lewat jalur belakang. Yang karena kalau lewat jalur utama kan di situ kita bahaya karena kita orangnya yang gratisan kan. Jadi kita lewat jalur lain gitu. Nah sampai di gerbang pintu pendakian Gunung Mayang tersebut, kita dikagetkan oleh seekor anjing hutan. Nah di situ kaget semua kita, teman-teman udah panik. Wah gimana nih? Udah kita ambil batu aja, kita lemparin batu sampai akhirnya anjing tersebut pun lari gitu ke arah lain gitu. Kita dari situ juga melanjutkan perjalanan. Kita pemberhentian perjalanan 2 kali pemberhentian ya, karena waktunya juga di situ nggak terlalu lama karena kita berangkat sore juga mengejar sunrise. Dari situ kita berjalan mendaki karena medannya cukup lumayan. Kita berhentilah di pemberhentian yang pertama. Kita berhenti sekitar 15 menit. Kita berhenti sejenak, minum dulu, kadang ada yang bercanda. Nah dari situ udah selesai kita beristirahat, kita melanjutkan perjalanan. Kita melanjutkan sampainya kita di Batu Tumpang. Itu katanya sebutannya Batu Tumpang ya kalau nggak salah. Di situ kita sampai jam 5 lebih 15 menit lah kita sampai di situ, dan berjalan sedikit ke atas dan akan mendirikan tenda karena tidak mungkin juga kalau kita melanjutkan perjalanan tersebut karena waktunya juga udah mepet. Jadi kita mendirikan tenda lah di situ. Nah dari situ kita bagi-bagi tugas, teman-teman semua ada yang mendirikan tenda, ada yang menyiapkan kayu bakar juga. Nah di situ udah persiapan, sudah siap semua, dan menjelang malam kita menyalakan api unggun dan mempersiapkan makanan untuk makan malam juga. Dan situ teman saya ngomong gitu,
katanya cenah kalau bikin nasi liwet campur asin itu katanya bakal ada sesuatu gitu. Hal-hal mistis kayak Iya. gitu ya bang. Makanya wah udah jangan coba kan teman saya juga kekeh ya kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia apa ya itu ya, Iya. bersikeras lah pengen nyobain, saya penasaran kan. Ya udahlah tanggung, tapi ditanggung semuanya ya cenah. Iya sudah, kita cobalah bikin nasi liwet itu pakai asin, dicampur asin. Kita coba, gak lama kemudian situ langsung terdengar suara auman macan. Kaget semua, langsung lah di situ teman-teman semua langsung nyari kayu, ambil kayu langsung ambil. Untuk jaga diri bang. Itu kita juga melihat sekitar, takutnya emang beneran macan gitu. Pas dilihat sekitar nggak ada gitu, cuman suara aja. Pas gitu, wah ini mah kayaknya nggak tahu macan asli, nggak tahu enggak kan kayaknya sih feeling juga bukan macan asli gitu ya. Nah dari situ kita juga memutuskan, karena nggak ada yang datang juga, kita udah melanjutkan dari situ, melanjutkan makan. Kita makan. Seberesnya kita makan, kita juga di situ dan teman-teman sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada yang main gitar kah, ada yang ngegosip kah di tenda gitu kan, ada yang menikmati api unggun juga. Nah dari situ saya dan teman saya itu memutuskan untuk menggosip gitu ya di dalam tenda. Kita ngegosip gitu kan. Ada yang jahil nih teman saya, yang parahnya teman saya itu malah nyetel lagu Lingsironggi. Wah dasar, saya di situ kan kaget. Betul. Ada yang yang nyalain lagu itu gitu, nyetel lagu itu. Pas nggak jarak 15 detik 20 detik kan langsung teman saya itu kesurupan. Panik semua kan, wah ini gara-gara kamu nih tuh. Langsung di situ kita berantem gitu sampai nggak memperduliin itu yang kesurupan gitu. Pas itu udah ini urusin dulu nih yang kesurupan kan. Yang kesurupan pas dilihat emang kesurupannya teman saya itu kesurupan, kayaknya kesurupan macan gitu. Gara-gara masak nasi liwet sama asin tersebut kayaknya itu. Jadi kesurupan. Setelah itu nggak lama kemudian juga teman saya langsung tersadarkan diri gitu. Dari situ teman-teman udah panik semua, pada terdiam semua. Dan dari situ juga teman saya memutuskan untuk tidur lah. Udah kita tidur aja, karena waktu itu kesurupan itu udah sekitar jam 10-an, jam 10 malam. Dari situ udah memutuskan untuk tidur, dan kita udah terdiam semua tidur. Dari situ tiba-tiba dari situ ada yang melemparin batu, dan ada yang suara tertawa juga gitu. Wah semua langsung panik semuanya. Udah langsung panik aja. Langsung panik semua. Dari situ kita terdiam, itu suara apa? Semua ngecek, coba keluar kan. Udah kita bareng-bareng kan, karena takut juga kita langsung keluar. Udah keluar dicek, ternyata nggak ada apa-apa juga. Udah disenterin, nggak ada apa-apa. Dan yang awalnya kaget, yang sempat kaget juga pas awal keluar tenda itu, langit itu kelihatan bintang-bintang ya. Pas waktu jarak sekitar beberapa detik langsung si langit-langit itu langsung gelap gitu. Langsung tertutup gitu. Langsung tertutup. Apa ya namanya? Kayak kabut. Kayak kabut gitu. Jadi udah nggak kelihatan aja. Itu panik sambil senter nggak ada apa-apa gitu. Kaget lah dari situ. Setelah itu nggak bisa tidur kan anak-anak. Jadi memutuskan untuk begadang, terdiam. Dan ada sebagian juga teman saya yang tidur karena ngantuknya udah ketulungan. Terlalu capek. Dan dari situ juga teman saya terdiam semua, dan saya juga
Dan dari situ kita semua mendengar suara gamelan, ada yang memainkan gamelan terus sama suara kuda. Nah, cara logika juga nggak mungkin gitu di gunung ada suara yang main gamelan sama suara kuda juga. Nah, kita bingung lah. Dari situ itu suara dari mana? Dicari-cari kan, kita juga sambil mantau juga, takutnya ada apa-apa gitu kan. Bingung. Ya udah, kita terdiam, cuman bisa terdiam aja di situ. Kita nggak bisa apa-apa. Baca doa semua. Ya udah, kita berdoa aja lah. Semoga kita diberi keselamatan, gak ada apa-apa gitu, gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi selain kesurupan tersebut. Makanya kita bingung, dan dari situ kita karena kecapean juga, wah udah kita tidur aja karena jam juga udah pukul 1 ya, udah jam 1 malam. Kita memutuskan untuk tidur, mau gimana pun kondisinya juga. Kita tidur, setelah tidur kita bangun di pagi hari. Dan semua juga teman-teman udah pada bangun, kita mempersiapkan untuk berkemas pulang. Situ langsung pulang kan, karena kita nggak mau berlama-lama lagi di situ. Udah panik juga dari kejadian yang malam juga kan. Wah, udah nggak enak pokoknya. Udah langsung berkemas, semua kita bereskan, sampah-sampah kita juga yang berserakan di situ. Dari api unggunnya juga kita bersihin biar nggak meninggalkan bekas itu. Itu harus kita ingat semuanya, kalau mendaki harus bersih lagi. Iya benar, jangan sampai meninggalkan sampah-sampah makanan kalian ya. Gitu. Nah dari situ kita sudah berkemas, semua udah siap. Nah kita langsung aja bergegas, langsung pulang, turun gunung. Kita dari situ turun, udah turun, kita kan udah sampai di kaki gunungnya tuh di bawah. Kan karena kita mau lewat jalur yang lain, nggak jalur yang kita pertama naikin, kita lewat jalur lain. Dan di situ kita turun, kita kaget ada yang manggil. Saya kira itu yang manggil siapa, dan ternyata itu tuh polisi hutan. Kita kaget lah, karena kita kaget, kita pada lari semua gitu. Pada ajluk-ajlukan, pada loncat-loncat lah kalau bahasa Indonesianya itu. Pada loncat-loncat karena kaget kan gitu. Lompat. Saking paniknya itu kan, karena kita juga naik gunung juga nggak lewat jalur utama kan, kita juga nggak bayar. Karena pengennya juga yang gratisan gitu kan. Itu udah sampai di bawah lah, sampai aman, kita sampai rumah juga dengan selamat. Dan sampai situ kita semua teman-teman pada pulang ya. Jadi gitu cerita misteri yang saya alami selama 5 tahun yang lalu gitu. Satu pertanyaan Bang ya, apakah waktu Abang naik itu semuanya teman-teman Abang termasuk Abang sompral tidak? Itu pasti. Soalnya kan gini ya Bang, kalau kita nih niatnya baik, pasti kita nggak akan ada apa-apa lah gitu ya. Kita aman. Kalau ini kan ceritanya Abang kena diganggu ya setan, makhluk halus kayak gitu kan, pasti ada seseorang yang sompral. Iya benar. Dari awal Bang ada nggak sompral kayak gitu? Iya dari awal juga, dari mulai perjalanan kita udah nggak enak. Ternyata dari salah satu kita juga ada yang jahil gitu, yang jahil kayaknya sompral sih. Kayak mulai dari itu kan, yang masak nasi liwet juga itu kan harusnya nggak boleh gitu. Katanya mitos orang kan nggak boleh masak nasi liwet pakai asin. Nah itu kan yang paling parahnya itu lagu. Yang kedua yang parahnya juga itu nyetel lagu kan teman saya, karena terlalu berani sekali gitu kan teman saya, jadi menjahili teman-teman kita semua gitu, sampai akhirnya kesurupan juga gitu. Oke Bang Taufik ya, ini yang terakhir, pesan-pesan dari Bang Taufik untuk semua yang ada di Indonesia atau masyarakat Indonesia yang ingin naik Gunung Malayang, apa pesannya?
pesan-pesan saya sih nggak hanya di Gunung Malayang ya, mau di gunung manapun juga. Pesan-pesan saya yang pertama itu sebelum berangkat kalian berdoa dulu lah ya. Sebelum berangkat berdoa, kita juga nggak boleh sompral juga di gunung. Yang kedua itu, yang ketiga kita juga selepas camping itu jangan sampai meninggalkan sampah-sampah ya. Pastikan bersih semua, kita sampah juga dibawa kembali ke bawah gitu, kayak gitu. Oke, pemirsa, itu adalah pesan-pesan dari Bang Taufik. Jadi semuanya ingat, jangan sompral. Pertama itu ya, dan pastikan kesehatan, kebersihan. Dan yang terakhir dari kami ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like acara kami di Story TV.